Baik, puji nama Tuhan, shalom, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, haleluya. Pagi ini kita boleh kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita mulai setiap ibadah kita, saya mau undang semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hingga pagi yang diberkati ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali ke tempat ini untuk bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa satu sama yang lain Tuhan, tetapi biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi berkat dan banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ini kami, ini hidup kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Sehingga ketika kami datang dengan membawa setiap beban pergumulan kami menemukan jawaban yang pasti yang ada dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan, mengurapi kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama Tuhan bersuka cita memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap bersorak memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita tetap berdiri, kita mau angkat pujian. Allahku dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan bersama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Katakan, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama Bapak Ibu katakan, hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa.
Biarlah seluruh bumi penuh hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, boleh Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita mau lebih dalam lagi di hadiratnya. Kita mau menyembah Dia. Biar kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami dapat menyaksikan ibadah ini Tuhan, semuanya oleh karena perkenanan-Mu Tuhan. Karena itu layakkan setiap hati kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami boleh layak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu bahwa hanya bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati segala sesuatu yang terjadi di depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Terima kasih Yesus, kami bersyukur, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, biar kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Selalu setia menemani setiap hidup kami, apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hanyalah segala pujian, hormat, syukur kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dari tadinya Tuhan kami sudah bersorak, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai, semuanya boleh berjalan dengan baik.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu berdiri dan berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan hamba sendiri yang berkata-kata, melainkan Roh-Mu. Dan ketika hamba-Mu menyampaikan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah pada kesempatan ini. Puji Tuhan, kita masih boleh dipelihara oleh Tuhan sampai pada hari ini. Walaupun bangsa kita sedang bergumul dengan keadaan kesehatan yang sangat mengganggu semua kegiatan kehidupan di bangsa kita. Dan seluruh daripada kehidupan orang percaya sekalipun ada dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi puji Tuhan, sampai pada hari ini kita masih boleh dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati walaupun masih ada dalam pergumulan. Puji Tuhan, firman Tuhan kita akan baca pada kesempatan ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebelum kita lanjut, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami saat ini masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan menuntun kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu untuk melangkah dalam kehidupan keseharian dari saat ini sampai kapan Engkau kehendaki kami boleh berada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, meteraikan, urapi kami semua dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu. Kami sambut dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kebaikan Tuhan bagi umat-Nya nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sampai pada hari ini, ya, walaupun bangsa kita dilanda, diterpa dengan berbagai macam pergumulan dan berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada pelayanan gereja, berdampak pada seluruh kehidupan kita. Tetapi kita perlu bangga karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang sungguh peduli dengan kehidupan kita. Sehingga dengan yakin bahwa kita percaya melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini bahwa Dia telah memilih kita. Siapa kita di sini adalah saya dan saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita telah dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan adalah berarti bahwa di tengah-tengah banyaknya manusia di muka bumi ini, saudara adalah satu-satunya dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menerima berbagai kebaikan daripada Tuhan. Dan Tuhan memilih kita bukan karena melihat kita baik, bukan melihat karena rupa kita, bukan melihat siapa kita, tetapi adalah kehendaknya sendiri memilih kita untuk memberkati kita, untuk memulihkan kita, untuk menolong kita, dan untuk membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita dalam seluruh kelebihan, bahkan juga ada keterbatasan kita tidak melihat itu, tetapi kita memandang Tuhan yang telah melihat kita dan memilih kita, menetapkan kita sebagai umat yang sudah ditebus, sebagai umat yang sudah dikhususkan untuk menerima berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saudara adalah sasaran, saya dan saudara adalah sasaran kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu kita perlu bangga bahwa Tuhan memilih kita apa adanya. Ya, kelebihan dan kekurangan kita, tinggi, ya,
badan kita dan juga asal suku kita dan juga bahasa kita dan juga karakter kita. Kita ada di tengah-tengah keluarga yang berpunya atau pas-pasan atau berkekurangan. Kita ada di tengah-tengah suku bangsa yang sebagaimana kita berasal. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan sudah memilih kita di tengah-tengah kehidupan kita yang berbeda suku dan bangsa. Itu perlu kita syukuri. Perlu kita bangga, ya. Seandainya Tuhan tidak memilih kita, ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Maka kita akan hidup tanpa pengharapan. Dalam dunia ini, di mana dunia ini semakin hari semakin tidak memberikan pengharapan. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan sebagaimana firman Tuhan katakan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Sementara dunia ini ya semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan, itu kata daripada firman Tuhan. Ya, sementara saudara dikasih Tuhan, bangsa kita bahkan begitu banyak bangsa dan negara yang sedang bergumul dengan COVID-19, ya, begitu banyak korban yang berjatuhan dengan virus ini. Ada yang masih muda, ada yang kelihatan sehat, tetapi sudah mendahului kita dan kita masih ada sekarang ini. Apa yang menjadi alasan kita masih ada sekarang ini? Pertama, karena Tuhan telah memilih kita, ya. Dan juga yang kedua, bahwa Tuhan mengampuni kita. Setelah Dia pilih kita di antara bangsa-bangsa, setelah pilih kita, Dia pilih kita di antara suku bangsa, keluarga, ya, berbagai macam latar belakang Tuhan pilih kita, kemudian Dia ampuni kita. Dia ampuni daripada segala dosa dan pelanggaran. Manusia begitu lahir dia memiliki dosa, ya, warisan, ya, dan upah dosa adalah maut. Jadi begitu kita lahir, kita sudah dilahirkan dalam dosa karena nenek moyang kita Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Dan hukuman akibat daripada dosa adalah maut, penghukuman, kematian, kebinasaan yang kekal. Jadi manusia lahir akan binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Dia mengampuni kita dari segala dosa warisan dan dosa perbuatan, ya. Dosa warisan, dosa perbuatan sampai pada detik ini Dia pilih kita, Dia basuh kita, Dia ampuni kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama, dikatakan di sana, Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, dia mengatakan di sana bahwa Daud berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Ya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, berbahagia itu saudara adalah apabila kita diampuni oleh Tuhan. Begitu banyak dosa dan pelanggaran, baik dosa warisan maupun dosa perbuatan yang sudah manusia itu lakukan, tetapi oleh karena Tuhan memilih kita dan Dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita karena firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita kepadanya, maka Dia setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9 kita tidak usah baca. Di situ dikatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Kalau dosa diampuni berarti itu dibebaskan daripada penghukuman. Kalau dosa diampuni diganti dengan berkat. Karena dosa maka ada penghukuman. Karena dosa ada sakit penyakit. Karena dosa ada kematian. Karena dosa ada kebinasaan. Dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia kita diampuni. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia kita diampuni. Segala dosa kita dibasuh, disucikan, dan kita dibersihkan oleh darah anak domba Allah, sehingga kita layak menerima, ya, anugerah, kasih setia, pemulihan, pertolongan, kesembuhan, dan segala berkat Tuhan diberikan kepada kita. Karena dosa diampuni, maka hukuman disingkirkan.
Dan kalau hukuman disingkirkan, diganti dengan berkat dan pemeliharaan pemulihan itu sendiri. Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita puji dan kita sembah sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, kebanggaan kita sebagai orang percaya bahwa dosa kita telah diampuni. Siapa yang mengampuni dosa kita? Ialah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi. Dia telah memanggil kita, dia telah memilih kita untuk diampuni. Dan kalau sudah diampuni berarti hidup dipulihkan. Ya, hidup hancur karena dosa, hidup binasa karena dosa, kehidupan kesehatan hancur karena dosa. Seluruh kehidupan masa depan manusia itu hancur karena dosa. Ya, neraka karena dosa. Tetapi semuanya itu dipulihkan hanya dengan pengampunan oleh darah anak domba Allah. Dan kita semua telah menerima itu dan hukuman tidak ditimpakan kepada kita. Sebaliknya berkat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan setelah diampuni, maka kita boleh beroleh pengharapan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, karena dosa yang sudah membuat masa depan, pengharapan orang percaya terhadap masa depan itu tidak ada. Tetapi setelah dosa diampuni, maka akan ada masa depan. Di dalam firman Tuhan Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 di sana dikatakan bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah diampuni, yang sudah dipilih oleh Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Walaupun situasi bangsa kita sedang bergumul dengan virus COVID-19 ini. Di mana begitu banyak orang kuat yang tumbang karena virus ini. Ada pejabat-pejabat yang meninggal, ada para medis yang meninggal, kita prihatin dan kita turut berduka cita. Ya, di mana tidak seorang pun bisa menolong mereka dalam kesulitan menghadapi pergumulan ini. Tetapi kita diberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberi masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kita. Jadi kita dipilih oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan dan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi melihat keterbatasan kita sampai pada saat ini. Bangsa kita, hidup kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang besar, yang berat. Tetapi kita melihat jauh ke depan bahwa Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Kadang kita berkata, Tuhan, bagaimana kita akan membela dan bagaimana kita akan menghidupi keluarga kita. Mungkin di tengah rumah tangga keluarga kita ada 5 anggota keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, bagaimana caranya untuk kita bisa menghidupi mereka. Untuk bisa mendapatkan nafkah untuk mereka. Sementara saya dalam pekerjaan sedang menghadapi pergumulan karena COVID. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena COVID. Nah, kita melihat bahwa Tuhan setelah memilih kita, Dia mengampuni kita, Dia memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan sebagaimana janji kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 dikatakan di sana ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dalam ayat sebelumnya dikatakan saudara akan menghadapi berbagai pergumulan di sekeliling saudara. Ada hal-hal yang mungkin tidak saudara harapkan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal yang menyakitkan yang diizinkan Tuhan yang dialami oleh saudara sebagai orang yang percaya. Walaupun sudah dipilih oleh Tuhan, walaupun sudah dibasuh, diampuni oleh Tuhan. Tetapi ada perjalanan kehidupan yang betul-betul saudara mengalami sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi disinilah firman Tuhan katakan, tetap kita memandang kepada Dia bahwa kita tidak akan pernah hilang masa depan. Masa depan kita sungguh ada.
kan masa depan kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Yang keempat di sini dikatakan setelah kita diberikan janji masa depan, ya, bukan hanya janji oleh seorang paranormal, oleh seorang yang boleh dikatakan bisa melihat, bisa membaca garis tangan. Tetapi kita diberikan janji oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, yang berkata Yesus Kristus tetap sama hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kalau dia berjanji akan memberkati, pasti dia berkati. Walaupun ada tantangan, walaupun ada penghalang, walaupun ada keterbatasan. Dan itu kita harus pegang, janji itu. Karena di tengah-tengah pergumulan begitu banyak bangsa-bangsa termasuk bangsa kita pada hari-hari ini. Begitu banyak orang-orang yang tidak bisa melaksanakan janjinya, melaksanakan akan jaminannya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memberhentikan akan karyawan-karyawannya karena juga perusahaan sedang mengalami ujian, sedang mengalami kesulitan. Ya. Itulah keterbatasan yang ada dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia akan memberi kita masa depan dan juga setelah memberikan kita janji masa depan, di sini kita melihat bagian yang keempat, dia pelihara dengan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Setelah dia memberikan janji, dia pelihara supaya janji itu terwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, contoh Yusuf, Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Apa yang terjadi? Proses demi proses terjadi dalam kehidupannya. Bukannya dia pulang rumah untuk bertemu dengan ayahnya, keluarganya, dia dijual. Dia diperlakukan buruk. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji kepadanya akan memberkati dia, apapun pergumulannya, apapun kesakitannya, apapun keterbatasannya, ya. Di Mesir bukan langsung dia menjadi seorang yang kaya raya, tetapi di Mesir dia menjadi seorang yang budak. Tetapi justru dengan jalan proses seperti itulah dia melihat akhirnya dia boleh menjadi orang kedua Perdana Menteri, ya, yang ada wakil daripada penguasa yang ada pada zaman purba itu, yaitu Mesir. Ini kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin saudara-saudara kita berada pada situasi keterbatasan sampai pada saat ini, sehingga kita berkata bahwa di mana janji Tuhan itu. Sekarang bangsa kita dalam keadaan COVID. Sekarang perusahaan kita diterpa dengan tantangan, diterpa dengan kesulitan. Keluarga kita menjadi terdampak dengan semuanya ini. Kemana kita akan pergi mencari pertolongan? Mungkin seperti itu yang dikatakan oleh Yusuf tatkala saudara-saudara memasukkan dia di sumur kosong. Dia melihat ke kiri ke kanan ada dinding, ya. Tidak mungkin dia keluar dari situ seorang diri, tetapi kita melihat kuasa Tuhan. Akhirnya terwujud apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Oleh sebab itu kita jangan terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Kita melihat janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 bagian A. 1 Petrus 1 ya, ayat 5 bagian A, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kamu, saya dan saudara dipelihara bukan hanya kekuatan seorang penguasa dan pengusaha, tetapi kita dipelihara, saudara dan saya dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah siapa itu? Allah itu. Allah itu adalah yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Dia yang punya kemuliaan dan hormat, dia yang punya kekayaan yang ada di perut bumi. Di sana ada emas, di sana ada permata, ya.
Dia yang punya lautan, ya. Di sana ada begitu banyak ikan yang tidak pernah habis-habisnya. Dia yang punya langit dan bumi, cakrawala, ya. Dia yang punya alam semesta, tetapi dia juga ada di sorga yang menyediakan bantuan, pertolongan, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan kita dipelihara dengan kekuatan Allah oleh iman, ya. Kalau kita tidak beriman, maka pemeliharaan kekuatan Allah itu tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya kita semua ada iman. Amin. Karena kita ada iman, maka kita memuji menyembah Tuhan. Kalau kita tidak beriman, ngapain kita mau memuji menyembah Tuhan, ya? Jadi kita memuji menyembah Tuhan karena kita beriman kepada Tuhan. Dan karena kita beriman kepada Tuhan, maka terpeliharalah hidupmu dan keluargamu dengan kekuatan Allah. Kekuatan penguasa, saat dia selesai berkuasa, dia kehilangan kekuatan. Tetapi Tuhan Allah kita, ya, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, memelihara hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Matius pasal ke-6 ayat 31. Di mana dia mengatakan di sana, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita masih makan, saudara-saudara? Masih toh? Masih. Apakah kita masih berpakaian? Ada toh? Ada. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang memelihara saudara. Jadi iman saudara jangan begitu mudah goyah. Kalau Tuhan pelihara saudara kemarin, yakin juga hari ini Tuhan pelihara. Kalau Tuhan pelihara hari ini, yakin juga besok Tuhan pelihara. Kalau kita tahu bahwa tahun yang lalu itu Tuhan pelihara, kita tahu juga Tuhan yang sama memelihara kita tahun ini. Jadi iman itu begitu terus, ya. Jangan mudah digoyahkan. Aduh, ini sudah sulit. Ya memang ini bumi ini, ya, langit dan bumi ini dan dunia sekarang ini semakin menuju kepada kesulitan sampai kepada kebinasaan. Oleh sebab itu pengharapan kita itu jangan kita sandarkan kepada dunia. Pengharapan itu kita sandarkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, Dia akan memelihara kita dengan kekuatannya. Kita bisa bayangkan kekuatan Tuhan itu, ya. Kekuatan seorang penguasa saja, kalau kita sudah berada di ring 1 pada orang nomor 1 di satu negara, waduh nyaman, ya toh? Nyaman, kemana-mana kita dihormati, diberikan fasilitas dan lain-lain. Tapi begitu selesai dia berkuasa, hilang juga. Kita berpengharapan kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sementara Tuhan menitip kita di tempat kita masing-masing sekarang ini, ya. Tapi Tuhan hanya titip kita di situ. Untuk apa? Untuk Tuhan pelihara di situ. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Jadi jangan kita melihat, aduh, kita hanya di tengah-tengah jemaat yang kecil, ya, rasa minder. Enggak perlu. Kita kan punya Tuhan. Saudara punya Tuhan. Pengharapan saudara kan kepada Tuhan. Dan buktinya kita masih sekarang ini memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah jemaat GBI Impact di tempat ini. Kita yakin Tuhan yang sama ada di sini untuk memelihara saudara. Amin saudara. Untuk menolong saudara. Oleh sebab itu jangan kamu khawatir. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan semua. Walaupun itu dalam logika kita itu mustahil. Apakah permintaan kita itu akan dikabulkan? Tetapi Rasul Paulus katakan nyatakan aja. Berapa susah sih kita mau ngomong sama Tuhan? Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Selesai kita katakan itu, bisa enggak?
Nah, sebagai manusia ada keterbatasan. Kadang muncul kurang percaya, itu manusiawi. Tetapi kita tidak boleh mengikuti keterbatasan manusiawi itu, tetapi kita harus mengikuti tuntunan firman Tuhan. Nyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Amin. Apakah itu kebutuhan kecil, apakah itu kebutuhan besar, apakah itu mustahil bagi logika kita, nyatakan saja. Amin, saudara. Nyatakan dalam doa. Sebab itu setiap hari kita berdoa. Ya, bangun pagi kita berdoa, bermohon kepada Tuhan. Dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari, doa itu selalu kita naikkan. Mau tidur kita berdoa, minta kepada Tuhan. Pokoknya tugas kita minta. Amin. Maka firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Jadi peluang semuanya itu bisa. Asalkan kita minta. Kalau tidak pernah kita minta, mungkin kita minta belum dikabulkan tahun ini. Tahun depan dikabulkan. Ya. Tapi kalau kita tidak minta tahun ini, kita tidak akan mendapatkan tahun depan. Kalau nanti kita tunda minta tahun depan, nanti 2 tahun depan Tuhan kasih. Karena apa? Kita tunda untuk meminta. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan. Abaikan logika kita yang berkata mustahil. Kita ada pada tuntunan firman Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, Alkitab berkata begitu. Jadi kita mau ikut kata hati dan keterbatasan kita, atau kita mau ikut kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang melakukan firman, ya, mereka yang berbahagia. Kita mau berbahagia atau enggak? Mau toh? Mau. Nah, lakukan firman. Apa itu? Minta terus kepada Tuhan. Di saat kita meminta, pasti kita ada kerendahan hati. Ada yang berkata begini, kan Tuhan tahu apa kebutuhan saya, enggak usah minta. Nah, kalau kita tidak minta berarti kita tidak ada kerendahan hati. Tuhan itu besar, maka kita harus meminta kepadanya. Jadi minta, kamu akan diberikan. Ya. Yang terakhir, setelah dia memelihara dengan kuasa yang tak terbatas, kita melihat dia melindungi kita dengan kekuatan yang tak terbatas itu pun. Kita harus yakin bahwa kita ada sampai pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi itu semata-mata karena jawaban doa daripada saudara-saudara yang berkata, Tuhan lindungilah aku. Tuhan lindungilah dalam perjalanan. Tuhan lindungilah waktu mau ke pasar. Sebab walaupun pakai masker lapis-lapis, kalau Tuhan tidak lindungi, lewat. Sampai sekarang kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu tanda dan bukti bahwa engkau dilindungi oleh Tuhan. Kenapa saudara dilindungi oleh Tuhan? Alasannya cuma satu. Karena saudara meminta perlindungan dari Tuhan. Kalau kita minta perlindungan dikawal oleh patwal, paling kurang 1 juta. Mau kawal kita kemana toh? Sampai tujuan bayar 1 juta. 1 kali pengawalan. Nah, kita meminta dikawal 1 kali 24 jam dalam sehari. Kita minta terus pengawalan daripada Tuhan. Dan itu diberikan oleh Tuhan secara gratis. Bagi mereka mau meminta mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Dan perlindungan daripada Tuhan, saudara-saudara, ini perlindungan yang yang luar biasa, bukan perlindungan yang sedangkan hanya perlindungan tingkat desa saja. Kita sudah yakin, bangga, waduh, para linmas ada di kiri kanan, ya toh? Baru tingkat limnas. Nah, kalau sudah tingkat kepolisian, tingkat keamanan ketat, nah kita melihat apa yang diberikan jaminan oleh Tuhan kepada orang percaya. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7 dan Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 7 dan lompat 14. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat
menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Saya dan saudara. Dan pengawal pribadi saudara bukan yang kecil-kecil atau yang biasa-biasa, tetapi ini roh-roh yang melayani. Siapa mereka? Itu ayat 7 tadi. Para malaikat yang Tuhan bisa ubah mereka menjadi apa? Badai. Tuhan bisa ubah mereka menjadi apa? Nyala api untuk membakar semua bentuk santet dan guna-guna sihir-sihir. Bahkan untuk menghalau semua hal-hal yang bisa saja menimpa saudara-saudara. Ini sebuah keyakinan. Tidak ada pengawal yang mengawal saya kemana-mana. Secara kelihatan, secara manusia, secara mata fisik. Tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, pengawalan dari surga secara tidak kelihatan. Melingkupi, menjaga, melindungi. Bahkan pemazmur mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan, modal kita hanya takut akan Tuhan saja. Tidak perlu kita harus memberi uang yang banyak pada pengawalan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan saja, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Diri kita pribadi, anak cucu kita, orang tua kita, keluarga kita, jemaat GBI Impact di sini dilindungi oleh Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu ya yang sangat luar biasa. Kita baca Nahum 1 ayat yang ke-7. Nahum 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Amin saudara, kita boleh katakan amin. Tuhan itu baik. Dan kalau kita katakan Tuhan itu baik, memang dia akan baik. Selamanya baik. Kalau kuasa kegelapan berkata Tuhan itu jahat. Tuhan itu jahat, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begini. Itu dari kuasa kegelapan. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan baik walaupun kita sedang menghadapi hal yang buruk. Tapi di balik semuanya itu firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, buruk sekalipun kita harus atau kita tidak boleh berprasangka buruk tentang Tuhan. Kita harus berkata Tuhan itu baik. Walaupun kita dalam pergumulan berat, oh Tuhan itu baik. Ya, apa yang kau orakan di bumi terorak di sorga. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, pasti selamanya ada kebaikan. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kita yakin bahwa kita berlindung kepada Tuhan, maka kita juga akan dijaga, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pergumulan, ya. Tetapi kita tahu juga Tuhan memberikan kita jalan keluar daripada pergumulan itu. Karena semua yang kita hadapi tidak akan melampaui batas kemampuan kita, baik fisik maupun iman. Karena Tuhan tahu bahwa kita hanya hidup berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita dalam kelemahan, kita ingat Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita dalam kesakitan, kita tahu Tuhan punya tangan kesembuhan untuk memberi kesembuhan kepada kita. Kita di dalam keadaan krisis ekonomi, Tuhan akan memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Tentunya Tuhan pakai semua sarana yang bisa, ya. Apakah sesama, apakah orang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, ya. Tapi kalau sudah tidak ada orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, Dia kirim seperti mana dari sorga. Dan itu banyak kesaksian. Dan oleh sebab itu kita terima firman Tuhan ini, maka kita melangkah keluar sebentar dalam aktivitas kita dimanapun kita berada. Kita akan melangkah dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memang adalah Tuhan yang baik.
Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengangkat satu pujian sebelum kita berdoa dan menutup ibadah kita. Sebuah pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam segala hal. Engkau memilih kami, Engkau menebus kami. Engkau memberikan kami masa depan penuh harapan. Engkau memelihara kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan Engkau menyertai kami. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah kemuliaan di bumi dan di surga. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau memberi rencana masa depan penuh harapan. Engkau pilih, Engkau tebus, dan Engkau pelihara kami. Di masa pandemi ini, kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Ku sembah Kau Tuhan. Tak ada satu makhluk pun yang tidak menyembah Engkau Tuhan. Seluruh bumi memuji Engkau. Semua makhluk menyembah Engkau. Karena Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Bahkan kami semua, jemaat dan umat-Mu GBI Impact. Terima kasih. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dimuliakan nama-Mu kekal buat selama-lamanya ya Tuhan. Kami jemaat GBI Impact, dari gembala, pengurus, pengerja sampai ke seluruh jemaat memuji menyembah Engkau. Engkau masih memelihara baik gembala maupun pengerja, pengurus, bahkan tim pelayanan, bahkan seluruh jemaat GBI Impact sampai hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana ada itu karena kekuatan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat GBI Impact, bahkan semua yang saat ini mengikuti ibadah walaupun secara jarak jauh. Tuhan jamah jangkau, pulihkan, sembuhkan, berkati, berkelimpahan. Janji-Mu kekal buat selama-lamanya. Bagi kami dan anak cucu kami dan orang tua kami, seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, masyarakat pemerintah kami. Mulai daripada pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air, Tuhan jamah, Tuhan lawati, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Karena semuanya itu akan berdampak bagi kami masyarakat yang ada di dalamnya. Dan kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati gembala GBI Impact, Pendeta Esther Evi Chandra, Sarjana Teologi, dalam tugas kepelayanan di tempat ini bahkan dimanapun berada. Dan juga sebagai pimpinan perusahaan. Beri ketabahan, kekuatan, beri perlindungan, pemeliharaan, dan urapan melimpah dalam hidupnya. Bahkan semua tim pelayanan yang ada di GBI Impact dan keluarga mereka masing-masing, Tuhan jamah, pelihara dan lindungi. Bahkan perusahaan yang hamba-Mu, di mana hamba-Mu bekerja, Hakasima, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Pimpinan, karyawan, customer seluruh Indonesia di masa pandemi ini, Tuhan jamah, pulihkan dan berkati seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berkati tim pelayanan yang sudah mengambil bagian pada saat ini, mensukseskan pelayanan pada saat ini. Tuhan tilik mereka, pribadi ini ke rumah tangga keluarga mereka, beri masa depan penuh harapan, beri kekuatan, beri pemeliharaan, perlindungan. Tuhan jamin kehidupan mereka, karena iman mereka, iman kami semua tertuju kepada Allah.
terima kasih Tuhan yang berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun demikian sebelumnya saudara, sebelum kita menyatu satu tubuh dengan tubuh dan darah anak domba Allah, saya minta saudara semua berdoa. Masing-masing berdoa dengan saya akan memandu buat saudara berdoa. Tentunya masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bila mana saudara yang hari ini merasakan kekecewaan, merasa sakit hati dengan orang lain, merasa kecewa dengan istri, dengan suami, anak, ataupun mertua saudara, orang tua saudara sekalipun, hari ini buka hati. Buka hati. Kekecewaanmu kau serahkan kepada Tuhan. Ampuni orang-orang yang mengecewakan engkau. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi terhimpit dia dalam kehidupan saudara, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang telah mengampuni kita, begitu juga kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan satu hal lagi, ketika saudara hari-hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mengalami hal yang begitu dilema buat saudara hari ini, taruhkan pengharapan saudara kepada Tuhan dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bawa semuanya ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sehingga sakramen perjamuan kudus ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara yang sudah selesai berdoa, yang sudah menyatakan segala dilema saudara, kekesalan saudara, kebencian saudara, dan telah dilepaskan, minta Roh Kudus melepaskan. Sehingga saudara telah disuci dan kuduskan oleh Tuhan kita. Saya undang untuk sama-sama saya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita yang telah dibersihkan, disucikan. Menerima roti perjamuan ini, kita akan angkat roti perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala. Namun demikian, saya akan membacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11:23 sampai 25. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat lagi tinggi-tinggi perjamuan kudus ini, roti perjamuan ini. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang mati di kayu salib. Yang mati untuk kita umat manusia yang seharusnya binasa. Haleluya, mari kita makan roti perjamuan ini. Lambang dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, perjamuan ini sebagai peringatan akan darah Yesus yang tercurah dan mati di atas kayu salib. Oleh karena dosa kita, kejahatan kita, penyakit kita. Sehingga ia dipukul, dicambuk, dianiaya dan mati supaya setiap kita menerima keselamatan di dalam Dia. Juga segala dosa-dosa kita, kejahatan kita, kutuk keturunan, kutuk maut, roh maut. Hidup kita sehingga Tuhan Yesus menanggung dengan darah yang mahal untuk ganti dosa kita. Ini adalah peringatan akan dicambuknya Tuhan Yesus dan digantungnya Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita minum cawan ini sebagai
peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita telah bersatu tubuh dan kita telah meminum cawan, anggur perjamuan dan roti perjamuan ini. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk sakramen perjamuan ini. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Kita telah memakan roti dan anggur perjamuan kudus melalui perjamuan ini. Tanda kita bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mengenang akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai penebusan pengampunan dosa manusia dengan darah yang mahal telah menebus kita yang seharusnya kita binasa. Menjadi tidak binasa dan segala dosa kita telah diampuninya. Ditebusnya dengan kematian di kayu salib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Saudara percaya. Saudara telah diampuni dari segala dosa-dosa saudara. Dan saudara boleh aminkan itu. Haleluya. Kita mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur. Kami telah bersatu di dalam satu tubuh. Satu perjamuan, satu sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Peringatan ini biarlah kami terus mengenang akan kematian-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami Tuhan, tindakan kami sebagai korban bakaran-Mu Bapa. Sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hari ini Bapa, kami telah bersatu Tuhan di dalam sehidangan dengan Engkau. Kami juga masih mau meminta berkat akan Engkau Bapa. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap-tiap kita. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melebihi akal pikiran kita menyertai saudara dari siang hari ini sampai Maranatha Kristus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya jemaat yang terkasih menyatakan bersama-sama saya dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.